Karena namanya pesta demokrasi, tidak dipaksakan untuk memilih pasangan tertentu, tapi kenyataannya kita mendapati ada penggiringan-penggiringan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Ada sebagian masyarakat yang diintimidasi, kamu tidak akan mendapat PKH lagi kalau tidak memilih pasangan ini, kamu tidak akan mendapat lagi bantuan BLT, BPNT apabila tidak memilih pasangan ini. Ini adalah sebuah pencederaan, ya. Hasilnya sebetulnya apabila tadi banyak sekali kesan yang kita dapatkan dari sebuah proses berdemokrasi, bagaimana kita ingin mewujudkan demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang egaliter. Paling tidak kita sudah pernah berniat, pernah mengambil peran positif, memberikan pembelajaran kepada warga, kepada sesama, kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman, agar dalam sebuah proses demokrasi kita bisa mengambil peran aktif, sehingga kita ingin demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya ini betul-betul demokrasi yang dibangun atas nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai hal yang baik, nilai-nilai yang tidak keluar dari aturan, nilai-nilai yang tentunya ini dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, jauh dari perilaku buruk, jauh dari hal-hal yang dilarang oleh aturan, apalagi dilarang oleh agama. Dan kita ingin mewujudkan itu, dan alhamdulillah kita bersama dengan teman-teman partai di koalisi, teman-teman dan sahabat di relawan, kita berupaya agar dalam melaksanakan demokrasi yang kita lakukan ini betul-betul dibangun dari sebuah niat yang baik, jauh dari kecurangan, jauh dari perilaku yang tidak egaliter, perilaku yang akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Alhamdulillah tentunya banyak sukanya, ya. Kita jadi lebih banyak saudara, kita lebih banyak mengenal masyarakat lebih dekat, ya, dari ujung barat, ya, ujung timur sampai ujung selatan dan ujung utara, ya. Kita harus mengenal warga masyarakat kita lebih dekat sehingga kita mampu mengurai tentang hal-hal apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita banyak saudara, kita banyak mengenal tokoh-tokoh, mengenal simpul-simpul masyarakat. Kita lebih mengetahui tentang karakteristik satu daerah. Ini berbeda dengan daerah yang lainnya. Dan kita dalam tahapan-tahapan pilkada kemarin, kita mencoba menawarkan sebuah gagasan yang orisinal, gagasan yang lebih membumi, yang bisa
lebih diterima oleh masyarakat. Ya, dari awal kita meniatkan bahwa kita ingin membangun sebuah wujud demokrasi yang didasari oleh nilai kebaikan, yang jauh dari kecurangan, jauh dari intimidasi, jauh dari penggiringan. Biarkan masyarakat tentunya diberi kesempatan, karena namanya pesta demokrasi, diberi kesempatan secara luas, secara tidak dipaksakan untuk memilih pasangan tertentu. Jadi kita ingin seperti itu, tapi kenyataannya kita mendapati ada penggiringan-penggiringan yang dilakukan oleh oknum-oknum, baik itu oknum ASN, oknum kepala desa, oknum punduh, oknum RW, RT, dan ini saya kira ini merupakan sebuah contoh yang kurang baik yang disajikan ketika demokrasi ini dianggap sebagai momentum untuk memperbaiki, ya. Nah, ketika ada perilaku-perilaku dalam praktek berdemokrasi ini yang kurang baik, tentunya ini sangat mencederai kita semua. Saya kira kita sudah sangat memahami, ya, bahwa kita ingin semuanya pasangan calon ini ingin demokrasi ini dibangun tadi, ya, di atas nilai-nilai egaliter, ya. Tapi praktek di lapangan kita mendapati ada sebagian masyarakat yang diintimidasi. Kamu tidak akan mendapat PKH lagi kalau tidak memilih pasangan ini. Kamu tidak akan mendapat lagi bantuan BLT, BPNT apabila tidak memilih pasangan ini. Ini adalah sebuah pencederaan, ya, mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri, jujur, adil, dan saya kira jauh, apalagi ini di tanah Sukapura, tanahnya para santri, tanahnya para kiai, dan tentunya kita tidak ingin sebuah kepemimpinan ini yang awalnya dibangun dari sebuah keinginan luhur, bagaimana membawa masyarakat kabupaten ini lebih baik lagi, lebih beradab lagi. Hari ini kita justru menjadi pelaku mencederai momentum berdemokrasi. Alhamdulillah, ya, masyarakat hari ini sudah sangat cerdas. Ketika gagasan ini bisa diterima, ketika ide ini bisa diterima oleh masyarakat, ide yang sederhana, ide yang tidak hanya janji-janji belaka, saya kira masyarakat hari ini sudah sangat cerdas. Mereka menginginkan sebuah perbaikan, sebuah perubahan, menginginkan sebuah kepemimpinan yang mampu membawa harapan masyarakat ke depan ini bisa lebih baik. Jadi saya sangat optimis ke depan masyarakat kita hari ini sudah sangat egaliter. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman kepada sebagian lagi yang masih ternyata mau digiring-giring, mau diiming-iming uang, mau diintimidasi, padahal sebetulnya masyarakat sendiri tidak menginginkan itu, tapi dari oknum-oknum kita ini sudah berperilaku kurang baik yang akhirnya kita ketahui bersama
Sekarang masyarakat sudah kurang menaruh respect terhadap penyelenggara pilkada. Bagaimana ada aksi-aksi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan statement-statement, menyampaikan saran-saran yang meminta agar penyelenggara pilkada, birokrasi juga, ini ajak, tidak memihak, independen. Kenyataannya hari ini kita pilkada ini jadi berlarut-larut. Masyarakat ini disuguhi sebuah proses demokrasi yang tidak jujur, demokrasi yang akhirnya semua waktunya jadi tersita lebih panjang, yang seharusnya ini sudah selesai akibat tidak adanya integritas dari semua pihak, baik itu penyelenggara, baik itu pengawas, baik itu para birokrasi. Saya mantan birokrasi sebetulnya. Kita ingin ya birokrasi ini betul-betul netral, betul-betul hanya melaksanakan fungsinya saja. Tapi hari ini kita mendapati ada oknum-oknum yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Saya kira ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua. Kita harus mengambil hikmah dari pilkada hari ini. Ke depan kita masih punya rasa optimis, masih punya harapan yang besar bahwa Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih baik. Hasilnya sebetulnya apabila tadi prosesnya baik, penyelenggaranya juga didasari oleh akuntabilitas, integritas, kejujuran, saya kira hasil itu semua akan menerima. Tapi ketika itu sebaliknya, prosesnya kurang baik, penyelenggaranya tidak didasari oleh akuntabilitas, tidak didasari oleh integritas, berapapun hasilnya, saya kira ini akan menjadi perdebatan. Kita mendapati hari ini ke DKPP, ke MA maupun ke MK, ini akibat dari sebuah proses yang kurang baik, sebuah penyelenggaraan yang tidak didasari oleh integritas, tidak didasari oleh keadilan, tidak didasari oleh kejujuran. Hasilnya seperti ini. Tinggal bagaimana hari ini kita sama-sama berharap ada sebuah proses yang akhirnya, finalnya adalah bisa diterima oleh semua pihak, yang betul-betul didasari oleh rasa keadilan, oleh integritas, sehingga momentum pilkada ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima oleh semua pihak. Ya, hikmah besarnya bahwa masyarakat kita hari ini betul-betul ya mendapat sebuah edukasi pembelajaran, dan saya masih sangat optimis, ya optimis yang besar bahwa masyarakat kita ini sudah sangat baik, menggunakan hak pilihnya secara baik. Ya, adapun hal-hal tadi yang kurang adalah karena perilaku-perilaku dari oknum-oknum yang kenyataannya hari ini sudah di beberapa divonis juga. Tinggal bagaimana ke depan ini ditata lebih baik. Saya kira masyarakat kita sudah sangat cerdas. Kita menginginkan sebuah pembaharuan,
sebuah perbaikan, sebuah pembenahan. Kita menginginkan adanya sebuah kepemimpinan, adanya sebuah kekuasaan, adanya sebuah pemerintahan yang betul-betul mau dan mampu mengurusi masyarakatnya, mengurusi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakatnya, bukan hanya semata-mata untuk kekuasaan. Saya kira itu hikmah yang kita dapatkan. Buat saya pribadi, alhamdulillah saya lebih banyak saudara, banyak mengenal masyarakat, warga masyarakat, tokoh masyarakat, mengenal suklak-sikluk daerah ya Kabupaten Tasikmalaya secara detail. Kemudian juga insya Allah juga saya ya alhamdulillah banyak didoakan juga, dan insya Allah itu ada dari sekian puluh orang, sekian ratus orang, bahkan mungkin ribu dan ratus ribu orang yang mendoakan, ada satu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Saya kira itu hikmahnya. Ya, alhamdulillah kita akan terus bersama-sama dengan warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya membangun Tatar Sukapura yang tercinta. Kita adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab itu. Saya kira ke depan kita masih sangat optimis bahwa Kabupaten Tasikmalaya bakal lebih baik. Terima kasih.